Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, ini adalah pamannya Gibran dan adik iparnya dari mantan Presiden Joko Widodo, membantah bahwa dia sering bolos atau paling banyak bolos sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Dia menyatakan tidak pernah absen tanpa alasan atau bahkan bolos dalam persidangan. Ini pernyataan dari Anwar Usman ini disampaikan sebagai upaya untuk dia mengklarifikasi karena sebelumnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menyebutnya sebagai hakim konstitusi yang paling sering absen dalam persidangan. Jadi menurut dia ini banyak sekali keluarga dia yang mempertanyakan itu dan kemudian mereka belum ada apa kok dia disebut sebagai hakim yang paling banyak bolosnya gitu ya. Saya mohon maaf nggak pernah absen apalagi bolos, kata Anwar Usman ketika ditemui wartawan. Anwar mengaku data MK-MK yang menyebutkan dia paling sering absen dalam persidangan itu harus diluruskan. Menurut Anwar Usman pada Januari 2025 dia mengalami musibah dan harus mendapatkan perawatan serta pengobatan intensif. Dia jatuh kan di rumahnya begitu ya. Dan ini ketidakadilan dalam persidangan ya dia sakit dan sudah mengantongi izin. Jadi bukan absen tanpa alasan. Jadi ketidakadilan saya itu tidak ada yang tanpa alasan. Saya sakit, kata Anwar. Karena itu Anwar Usman dia menyatakan dia tidak terima dengan laporan MK-MK yang mencap dia sebagai hakim konstitusi yang paling sering absen. Nggak terima, kata dia. Dan dia mengaku sudah menelpon Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan minta agar diluruskan. Dan dia waktu itu tanya, ini ada apa dek? Rupanya dia karena dia lebih senior dibandingkan dengan Suhartoyo, makanya dia manggilnya adik dan kemudian Suhartoyo sendiri manggil dia bang. Jadi katanya ya silahkan saja abang yang meluruskan itu, kata Suhartoyo kepada Anwar Usman. Sebelumnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini dipimpin oleh Profesor Idewa Gede Palgunadi merilis angka ketidakhadiran para hakim di sidang dan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Dan berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim, Anwar Usman menjadi hakim konstitusi yang paling banyak tidak hadir dalam sidang pleno dan panel. Anwar Usman itu tidak hadir sebanyak 81 kali dari 589 sidang pleno, serta tidak hadir 32 kali dari total 160 sidang panel sepanjang tahun 2025. Di urutan kedua itu ada Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak hadir sebanyak 28 kali dalam sidang pleno dan 4 kali dalam sidang panel. Urutan ketiga soal ketidakhadiran ditempati oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih yang tidak hadir 9 kali sidang pleno dan 2 kali tidak hadir sidang panel. Tabel 2, rekap kehadiran hakim dalam sidang. 1. Suhartoyo, sidang pleno, hadir 584, tidak hadir 5. Sidang panel, hadir 160, tidak hadir 0. Saldi Isra, sidang pleno, hadir 582, tidak hadir 7. Sidang panel, hadir 163, tidak hadir 1. Arief Hidayat, sidang pleno, hadir 561, tidak hadir 28. Sidang panel, hadir 152, tidak hadir 4. Anwar Usman, hadir sidang pleno, hadir 508, tidak hadir 81. Sidang panel, hadir 128, tidak hadir 32. Eni Nurbaningsih, sidang pleno, hadir 580, tidak hadir 9. Sidang panel, hadir 163, tidak hadir 2. Daniel Yusmik Pancastaki, hadir sidang pleno 586, tidak hadir 3. Sidang panel, hadir 182, tidak hadir 1. M. Guntur Hamzah, sidang pleno, hadir 589, tidak hadir 0. Sidang panel, hadir 173, tidak hadir 0. Ridwan Mansur, sidang pleno, hadir 587, tidak hadir 2. Sidang panel, hadir 168, tidak hadir 3. Arsul Sani, sidang pleno, hadir 577,
tidak hadir 11, sidang panel hadir 177, tidak hadir 3. Rekapitulasi laporan RPH. Jumlah RPH berdasarkan jadwal 140. Jumlah perkara yang di RPH-kan 270. Jumlah RPH laporan panel 281. Jumlah RPH pembahasan 287. Jumlah RPH pembahasan lanjutan 94, jumlah RPH finalisasi 273. Tabel 4, rekap kehadiran hakim dalam RPH. Suhartoyo hadir 138, tidak hadir 1. Saldi Isra hadir 140, tidak hadir 0. Arif Hidayat hadir 130, tidak hadir 10. Anwar Usman hadir 100, tidak hadir 32. Eni Nurbaningsih hadir 134, tidak hadir 5. Daniel Yusmik Pancastakifwek hadir 139, tidak hadir 1. M. Guntur Amsah hadir 140, tidak hadir 0. Ridwan Mansur hadir 139, tidak hadir 1. Arsul Sani hadir 134, tidak hadir 5. Data ini rupanya yang membuat Anwar Usman tidak terima, karena menurut dia waktu itu dia jatuh sakit dan waktu itu dia tergeletak di lantai dan dia bahkan katanya sudah mengira hilang. Ya, hilang itu artinya meninggal dunia ya. Anwar Usman ini membuat geger ketika tahun 2023 saat itu dia menjadi ketua Mahkamah Konstitusi memimpin majelis hakim yang mengetuk palu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Ini putusan paling membuat gempar dan geger, kontroversial karena memberi jalan bagi keponakannya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Pada waktu itu kan sebenarnya kalau aturan dari undang-undang pemilunya itu bahwa untuk mengikuti Pilpres itu batas usia minimal itu calon presiden dan calon wakil presiden berusia 40 tahun. Padahal waktu itu Gibran baru berusia 36 tahun. Jadi ya itu tidak memenuhi syarat. Tetapi pasal ini kemudian digugat oleh seorang mahasiswa dari Solo dan kemudian gugatan itu dikabulkan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Anwar Usman. Dan normanya kemudian diubah bahwa ini memang syarat 40 tahun tidak dihapus, tetapi ada pengecualiannya bahwa mereka yang pernah mengikuti kontestasi pilkada atau masih menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada. Jadi ya dengan cara begitu ya Gibran kemudian lolos. Jadilah dia kemudian terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, dan karena putusan itu sangat kontroversial kemudian Gibran disebut sebagai anak haram konstitusi. Tetapi kan kemudian lolosnya Gibran Rakabuming ini yang dicurigainya ya ada kong kali kong, ada titipan dari Joko Widodo ke Paman Anwar Usman. Joko Widodo pada waktu itu masih menjadi presiden. Kemudian oleh banyak elemen dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Waktu itu yang melaporkan banyak sekali. Ada akademisi, advokat, kelompok masyarakat sipil. Dan totalnya pada waktu itu mencapai 21 aduan. Ya, ini luar biasa ya. Dan itu tapi yang diadukan pada waktu itu tidak hanya Anwar Usman. Ya, hakim yang ikut sidang memutuskan putusan nomor 90 garis miring PUU garis hubung 21 Romawi tahun 2023 berkaitan dengan batas usia capres itu semua dilaporkan. Tetapi yang paling banyak dilaporkan dari 21 aduan itu 15 kali adalah laporan terhadap Anwar Usman. Dan kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki kan memutuskan mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama
prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Dengan dijatuhinya Anwar Usman itu hukuman pelanggaran etika berat, itu Profesor Denny Indrayana, seorang ahli hukum yang juga menggugat perkara ini, menilai bahwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden itu batal karena putusannya kan melanggar itu. Jadi harusnya produknya juga melanggar. Analoginya kan ini kalau barang yang dari curian itu kan harusnya barangnya juga haram ya, begitu. Makanya kemudian Gibran disebut sebagai anak haram konstitusi. Setelah itu Anwar Usman hanya menjadi hakim biasa di Mahkamah Konstitusi dan jabatannya sebagai ketua itu digantikan oleh Soehartoyo. Nah, rupanya pergantian pencopotan dia dan penggantian dia oleh Soehartoyo itu digugat oleh Anwar Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan langkah dari Anwar Usman ini dinilai juga merupakan pelanggaran etika. Kemudian dia juga kembali disidang di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan putusannya dia diberi lagi sanksi teguran karena melanggar etika. Jadi hanya dalam waktu berapa hari pada waktu itu ya, kurang dari 4 bulan lah, itu Anwar Usman itu 2 kali diberi sanksi pelanggaran etika. Jadi harusnya pada waktu itu sudah mesti mundur ya ini Anwar Usman ini kan. Dia sudah tidak punya kredibilitas lagi sebagai seorang hakim agung. Tetapi sekarang ini tiba-tiba muncul lagi kabar dia itu paling banyak bolos. Dan sekarang dia membantah bahwa dia bukan bolos, dia sakit dan dia izin untuk sakit. Tapi cukup lama sakitnya ya, dari awal Januari 2025 sampai sekarang. Ini sekarang Januari 2026. Jadi sudah 1 tahun. Rupanya Anwar Usman ini sebentar lagi juga dia sudah harus pensiun. Ini akhir tahun ya, Desember tahun 2026 itu dia sudah harus pensiun karena usianya sudah mencapai 70 tahun. Atau kan di mana di Mahkamah Konstitusi ada aturan sudah 15 tahun menjabat atau usianya 70 tahun itu dia tidak boleh lagi menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Agung Sunarto itu menyatakan bahwa mereka telah membentuk panitia seleksi untuk mencari hakim agung yang menggantikan Anwar Usman sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi ya, karena memang Anwar Usman ini berasal dari Mahkamah Agung. Jadi kan ada 3 sumber ya untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, ada yang usulan dari pemerintah, ada usulan dari DPR dan juga dari Mahkamah Agung. Anwar Usman itu akan pensiun pada tanggal 31 Desember 2026 dan sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, seperti saya sebutkan tadi, hakim konstitusi dapat diberhentikan atau pensiun karena berusia 70 tahun. Dan MA itu pada bulan Oktober ya, pada tahun yang kemarin, tahun 2025 itu sudah membentuk tim seleksi. Dan tim seleksi ini nanti bertugas menjaring calon pengganti hakim konstitusi Anwar Usman. MA itu telah membuat panitia seleksi. Itu kurang lebih saya tanda tangani mungkin 2 bulan yang lalu panselnya, kata Ketua Mahkamah Agung Sunarto itu pada bulan Desember kemarin.
Dia mengatakan pansel diketuai oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Soeharto dengan melibatkan berbagai pihak termasuk teknokrat, tokoh masyarakat, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, bahkan ada wartawan juga di situ. Dan Mahkamah Agung bertekad itu mencari sosok hakim konstitusi yang terbaik, kata Sunarto. Hakim itu, kata Pak Narto, harus punya ilmu dan iman. Kedua aspek itu dinilai harus seimbang. Iyalah, kalau cuma punya ilmu aja, nggak punya iman, ini kerjanya yang ngakal-ngakali putusan itu tadi ya. Eh, ya ini memang yang paling berat untuk hakim itu soal integritas ya, ketimbang ilmunya. Ilmunya tentulah ya, karena bagaimanapun juga soal-soal atau kasus-kasus yang diajukan di Mahkamah Konstitusi ini kan betul-betul ini banyak logika hukumnya, penguasaan hukumnya juga harus mantap, filsafat hukumnya harus kuat dan sebagainya. Tapi kalau cuma itu saja dan kemudian nggak punya iman atau lebih tepatnya nggak punya etika, ya akhirnya lahir keputusan yang tadi itu membuat rusaknya sistem bernegara dan berbangsa seperti yang terjadi saat ini. Jadi terlepas dari bantahan Anwar Usman ini, memang citra Anwar Usman itu sangat buruk ya, karena setidaknya dia sudah melakukan pelanggaran, 2 kali melakukan pelanggaran etika. Karena itu ketika kemudian MK merilis hasil rekapitulasi siapa saja yang hakim yang paling sering bolos dan absen, dan ternyata yang paling banyak Anwar Usman, ya kemudian ini orang menyambutnya ya nggak terkejut lah begitu. Tapi belakangan kan ini sekarang Anwar Usman mencoba meralatnya gitu ya. Terpulang kembali kepada Anda semua, apakah Anda lebih percaya kepada Anwar Usman atau lebih percaya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Tapi ini pasti harus begini, ini harus dicek ya soal keterangan dari dokter dan sebagainya. Kalau memang ada keterangan dari dokter dia sakit sejak tahun 2000, sejak awal Januari lalu, ya mestinya penjelasan dari MK itu diralat. Tapi kalau sudah hampir setahun dia tidak efektif, ya saya kira sebaiknya ya segera mundur saja. Toh nggak terlalu lama lagi dia akan pensiun juga. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.